Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Nepisabella, NPM 204230274, kelas 5C, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada scientific, yang kedua itu project basic learning atau PBL, dan yang ketiga itu ada deep learning. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang scientific. Jadi, scientific itu atau pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah untuk mengembangkan keterampilan berpikir, kritis, dan ilmiah pada siswa dengan melibatkan tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mencoba mengelola informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan hasil. Selanjutnya itu tujuannya itu agar siswa itu lebih aktif membangun konsep secara mandiri melalui eksperimen dan pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya itu ada karakter pendekatan saintifik. Seperti yang pertama itu berpusat pada siswa. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi yang pasif. Yang kedua itu ada penggunaan metode ilmiah, mengaplikasikan langkah-langkah yang mirip dengan metode ilmiah dalam aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data. Dan yang ketiga itu ada integrasi tiga ranah, seperti menjangkau ranah sikap atau afektif, pengetahuan kognitif, dan keterampilan atau psikomotor. Dan selanjutnya itu ada tahapan pembelajaran saintifik atau 5M. Yang pertama itu ada mengamati atau observing, seperti memperhatikan, mengamati, atau melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau materi pembelajaran. Yang kedua itu menanya atau questioning, seperti mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Dan yang ketiga itu ada menanya atau questioning, seperti mengajukan pertanyaan berdasarkan pengamatan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih dalam, sama dengan nomor 2. Yang keempat itu mengelola atau menganalisis informasi atau associating, seperti memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan pola, hubungan, atau prinsip. Dan yang kelima itu mengkomunikasikan atau communicating, seperti menyampaikan atau mengkomunikasikan konsep, prinsip, atau hasil temuan yang telah dipelajari kepada orang lain. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang Project Basic Learning atau PBL. Pembelajaran berbasis proyek atau PBL adalah metode pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa, di mana siswa itu belajar menyelidiki, menanggapi pertanyaan, masalah, ataupun tantangan yang kompleks melalui proyek yang mendalam. Selanjutnya itu ada karakteristik utama PBL, seperti berpusat pada siswa, berbasis penyelidikan, relevansi dunia nyata, kolaborasi, pembuatan produk, dan pengembangan keterampilan. Selanjutnya itu ada cara kerja PBL, seperti yang pertama itu tantangan. Siswa diberikan pertanyaan atau tantangan yang kompleks dan relevan dalam kehidupan mereka. Yang kedua yaitu penyelidikan. Siswa itu terlibat dalam penelitian, penyelidikan untuk menemukan solusi. Dan yang ketiga itu ada kolaborasi. Mereka bekerja sama seringkali dengan bimbingan dari instruktur. Yang keempat itu penciptaan. Siswa mengembangkan dan menghasilkan produk atau presentasi. Yang kelima itu cerminan, atau siswa bisa merenungkan proses pembelajaran mereka untuk memahami apa yang telah mereka pelajari. Selanjutnya juga ada manfaat PBL, seperti yang pertama itu pemahaman yang lebih dalam. Siswa memperoleh pengetahuan yang lebih dalam dengan mengeksplorasi dan menerapkan konsep secara aktif. Yang kedua yaitu peningkatan keterlibatan, seperti PBL menumpuk keterlibatan siswa dengan menggabungkan atau menghubungkan pembelajaran dengan isu-isu dunia nyata yang bermakna. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan penting
pada abad ke-21 yang krusial untuk kesuksesan di masa depan. Dan di sini saya juga menjelaskan tentang deep learning. Apa sih yang dimaksud dengan deep learning? Jadi, deep learning itu adalah sub bidang atau machine learning yang menggunakan jaringan saraf tujuan dengan banyak lapisan atau terinspirasi otak manusia untuk mempelajari data kompleks dan membuat prediksi ataupun keputusan. Selanjutnya itu ada cara kerja deep learning. Yang pertama itu input data, bisa berupa teks, gambar, audio, atau video. Yang kedua itu processing, seperti data itu diproses melalui banyak layer, misalnya convolution layer untuk gambar, recurrence layer untuk teks. Dan yang ketiga itu ada feature extraction, seperti setiap layer itu belajar mengenali pola atau fitur tertentu. Dan yang keempat itu ada output, itu menghasilkan prediksi, klasifikasi, atau keputusan. Selanjutnya itu ada contoh penerapan deep learning. Yang pertama itu seperti computer vision, seperti mengenali wajah, deteksi objek, atau self-driving car. Dan yang kedua itu ada natural language processing atau NLP, seperti Google Translate, ChatGPT, atau Voice Assistant. Dan yang ketiga itu ada healthcare, seperti deteksi penyakit dari citra medis. Yang keempat itu ada finansi, atau deteksi front transaksi. Dan yang terakhir yaitu ada manfaat deep learning. Yang pertama itu ada kemampuan untuk memproses data tidak terstruktur. Dan yang kedua itu ada menemukan pola dan hubungan kompleks secara otomatis tanpa fitur manual. Yang ketiga itu ada belajar dari data besar, seperti meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang keempat yaitu yang terakhir, serta mendorong inovasi dan pengembangan aplikasi seperti kendaraan otonom dan sistem pelayanan cerdas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.